Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asuryanas, NIM 18110006, akan membahas tentang monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ialah agar bagaimana menciptakan perubahan atau change dan terjadi peningkatan atau improvement dalam pelaksanaan tindakan. Sehingga dalam monitoring ini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting yang merupakan bagian daripada fungsi penelitian tindakan kelas untuk mengetahui apakah telah terjadi peningkatan atau perubahan dalam pelaksanaan tindakan kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mengetahui apa sih pengertian daripada monitoring. Monitoring yaitu merupakan upaya mengamati pelaksanaan tindakan dan cara untuk mengetahui perubahan dan peningkatan. Tindakan dalam konteks penelitian tindakan kelas merupakan aktivitas yang dirancang dengan sengaja untuk menghasilkan adanya perkembangan dan peningkatan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini yang dimaksud dengan makna peningkatan dalam pembelajaran ialah pembelajaran yang terlihat lebih menarik, siswa terlihat lebih aktif, tingginya hasil belajar, antusias belajar siswa meningkat, mudah diikuti, mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan juga terjadi efisiensi waktu tidak terbuang sia-sia dan memanfaatkan lingkungan sumber belajar. Jadi tujuan monitoring adalah hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah bagian daripada fungsi pelaksanaan tindakan kelas dalam hal melakukan pengamatan secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan tindakan apakah telah terjadi peningkatan atau perubahan atau tidak, yang meliputi pembelajaran yang terlihat lebih menarik, mengaktifkan siswa terlihat lebih aktif, tingginya motivasi belajar dan hasil belajar, pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi salah satu tujuan dari pelaksanaan monitoring adalah tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi monitoring. Kenapa sih kita harus melaksanakan monitoring? Ternyata monitoring memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan. Nah, kita sebagai seorang yang ingin melaksanakan tindakan atau seorang peneliti sudah merencanakan tindakan apa yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaan monitoring ini, apakah telah terjadi kesesuaian antara rencana yang kita sudah rencanakan dengan kesesuaian antara pelaksanaan tindakan atau implementasi dari tindakan yang berlangsung. Kemudian yang kedua, mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung yang diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Nah, salah satu tujuan kita melaksanakan monitoring yaitu kita ingin terjadi perubahan yang kita inginkan. Sehingga dalam monitoring ini berfungsi sebagai pelaksanaan tindakan yang kita laksanakan itu kita harapkan agar terjadi perubahan yang diinginkan. Fungsi yang kedua ini sangat penting. Kenapa? Karena pemantauan harus dapat mengenali sedini mungkin harapan perubahan positif sesuai yang kita harapkan. Nah, bisa saja terjadi pelaksanaan yang tidak kita harapkan atau tidak menghasilkan perubahan apapun. Misalnya kelas terlihat ramai akan tetapi tidak menghasilkan, kelas sibuk dan ramai namun tidak menunjukkan hasil, siswa pun bertambah bingung misalnya, atau menunjukkan hasil yang tidak lebih baik. Nah, oleh karena itu gunanya pemantauan atau monitoring adalah upaya untuk menghindari kegagalan tersebut, seperti itu. Sehingga dalam pemantauan ini diharapkan pembelajaran lebih mengarah pada perubahan positif dengan berkembangnya proses pembelajaran dari segi efektif, efisien, menambah semangat, menambah motivasi, tingginya antusias belajar, dan juga belajar dari lingkungan belajar.
Selanjutnya yaitu sasaran monitoring. Sasaran ini adalah objek atau yang menjadi tujuan dari pelaksanaan monitoring. Nah, sasaran monitoring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah sesuai atau tidaknya pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan. Kita sudah melaksanakan rencana tindakan, dan sasaran monitoring ini kita mengetahui apakah sesuai atau tidak antara rencana tindakan dengan pelaksanaan tindakan. Kemudian kedua, tanda-tanda akan tercapainya tujuan tindakan. Nah, dalam monitoring ini berfungsi yang akan menjadi sasarannya itu apakah telah terjadi tanda-tanda tercapainya tujuan dari tindakan. Kemudian ketiga, dampak tambahan atau lanjutan yang positif meskipun tidak direncanakan. Nah, kita harapkan dalam pelaksanaan monitoring ini akan terjadi dampak positif meskipun kita sebelumnya tidak merencanakan. Dan juga selain dampak positif yang kita harapkan, kita juga bisa mengetahui apa yang terjadi, dampak sampingan apa yang terjadi. Seperti dampak negatifnya, kita pun harus mengetahui apakah merugikan atau mengganggu, sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya itu kriteria monitoring. Sebagaimana misi penilaian tindakan kelas, itu berusaha untuk meningkatkan praktik pembelajaran dengan pastinya peran serta penuh seorang guru di kelas. Oleh karena itu, perlu ada kriteria dari pelaksanaan monitoring ini. Ya. Kriteria yang pertama yaitu peningkatan praktik pembelajaran. Nah, jadi kriteria pertama itu harus adanya peningkatan praktik pembelajaran, misalnya peningkatan efektivitas proses pembelajaran dan hasilnya, dan peningkatan dukungan sekolah, pemimpin sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Kedua, itu harus ada keterlibatan kelompok sasaran. Kelompok sasaran dimaksud di sini harus ada guru dan siswanya, di mana guru ini sebagai pelaku dari tindakan yang merencanakan dan melakukan persiapan. Kemudian yang ketiga itu peluang dapat diterapkannya rancangan tindakan dalam kondisi yang ada. Selanjutnya itu pelaku monitoring. Pelaku di sini adalah orang yang bertindak dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi di sini ada dua. Pelaku pemantauan PTK dilakukan oleh peneliti bersama dengan pelaku tindakan. Dapat pula dilengkapi atau dibantu oleh pihak lain yang diperlukan. Nah, penelitian tindakan kelas di sini ada dua, yaitu peneliti, ada juga yang pelaksana tindakan yaitu guru. Dapat juga dibantu oleh pihak lain yang diperlukan seperti kepala sekolah, pemimpin sekolah, yang gunanya untuk memantau perkembangan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, sebaiknya PTK ini dilakukan secara kolaboratif, ya. Guru adalah pelaku tindakan, sedangkan peneliti adalah pemantau. Jadi di sini guru bertindak sebagai pelaku tindakan, sedangkan peneliti adalah pemantau. Misalnya ada seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi atau tugas akhir tesisnya, dan peneliti mahasiswa yang sebagai peneliti adalah pemantau, sedangkan yang bertindak penuh sebagai pelaku tindakan adalah gurunya. Metode monitoring. Dalam melakukan monitoring, guru terlibat secara aktif sebagai pelaku tindakan. Jadi metodenya begini. Jadi guru itu bertindak penuh sebagai pelaku tindakan, mulai dari persiapan awal tindakan bahkan sampai pelaksanaan tindakan. Dapat juga mengikutsertakan kepala sekolah dalam pemantauan atau mengikutsertakan outsider, sebagaimana hal ini dilakukan dalam penelitian tindakan kelas bentuk kolaboratif. Nah, PTK, penelitian tindakan kelas, itu guru terlibat secara aktif sebagai pelaku tindakan. Nah, sedangkan yang bertindak sebagai pemantau itu bisa dilakukan oleh peneliti atau bantuan dari pihak lain seperti kepala sekolah. Tujuan atau fungsi pokok pelaksanaan monitoring ialah mengumpulkan data pelaksanaan tindakan kelas. Dan selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan monitoring ialah bagaimana mengumpulkan data. Dan dalam hal mengumpulkan data seperti layaknya hal kita melakukan penelitian kualitatif misalnya, kita memerlukan teknik pengumpulan data, sama dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, teknik tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan
aspek yang kita amati. Gitu. Teknik pertama bisa menggunakan teknik wawancara. Jadi, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Nah, biasanya dalam wawancara yang ada dikenal sebagai seorang interviewer, ada juga yang sebagai seorang pemberi informasi. Interviewer ini memberikan beberapa pertanyaan kepada pemberi informasi yang kemudian dijawab oleh pemberi informasi. Ada dua tipe wawancara. Yang pertama wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Di sini terjadi perbedaan karena wawancara terstruktur adalah wawancara yang dimana seorang interviewer sudah menyediakan pedoman wawancara yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pokok dan jumlah pertanyaannya sudah ditentukan dan sudah ditetapkan dan sudah mutlak menjadi suatu harga mati pertanyaan tersebut. Kemudian ditanyakan ke pemberi informasi. Jadi sudah ada list pertanyaan-pertanyaan sudah disediakan, sudah ada pedoman wawancara yang sudah disediakan. Kemudian dalam pedoman wawancara itu berisi pertanyaan yang kemudian ditanyakan kepada pemberi informasi. Kemudian yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur berbeda dengan wawancara terstruktur. Tidak terstruktur bedanya yaitu interviewer tidak menyediakan pedoman wawancara, melainkan melaksanakan interview kepada pemberi informasi secara fleksibel dan pertanyaannya pun bebas dan tidak terlepas dari apa yang diamati dari pemberi informasi. Kemudian yang kedua, teknik observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian tindakan kelas, pelaksanaan observasi dilaksanakan untuk mengamati perkembangan dan perubahan tingkah laku yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Hendaknya dalam observasi ini dilakukan itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu banyak, atau berisi tentang isinya tidak terlalu banyak, sekitar 10-15 butir soal agar kekurangan observasi dapat terjaga. Kemudian selanjutnya, teknik angket atau questionnaire merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Wawancara identik dengan lisan, sedangkan angket atau questionnaire ini identik dengan tulisan. Jadi berisi tentang pernyataan atau pertanyaan. Jenis-jenis angket ada dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka yaitu berisi pertanyaan di mana responden itu memberikan jawaban secara luas, panjang lebar, ya, berdasarkan argumen dan pengalaman yang dia miliki. Sedangkan angket tertutup berbeda dengan angket terbuka. Angket terbuka memberikan jawaban secara luas, secara panjang lebar, sedangkan angket tertutup itu hanya menjawab beberapa pilihan dari pernyataan. Misalnya ada sangat setuju, seperti dalam PowerPoint ini ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini adalah bagian contoh daripada angket tertutup. Jadi dia hanya diberikan pilihan untuk menjawab, bukan memberikan pendapatnya. Kemudian selanjutnya teknik analisis dan pemampatan dokumen. Teknik pemampatan dan analisis dokumen seperti daftar hadir, satuan pelajaran, hasil karya siswa, hasil karya guru, dan sebagainya. Jadi di sini adalah proses pengamatan pemanfaatan dokumen yang terdiri dari berkas-berkas pembelajaran. Kemudian selanjutnya dalam melaksanakan monitoring diperlukan juga alat monitoring agar membantu pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang dipersiapkan seperti pedoman pengamatan berisi daftar cek atau skala bertingkat. Jadi pemantauan ini sangat cocok dalam merekam data tentang perilaku, aktivitas, proses lainnya. Dan dengan pengamatan ini dapat pula direkam data kualitatifnya. Kemudian yang kedua, pedoman wawancara berisi tentang apakah model terbuka atau model tertutup. Wawancara dibutuhkan untuk mengungkap data yang hanya dapat diungkapkan dengan lisan saja dari sumbernya. Contohnya seperti data tentang sikap, data tentang pendapat dari sumber, wawasan dari sumber, dan ini hanya bisa diungkapkan dengan wawancara. Kemudian yang ketiga, catatan lapangan.
Catatan lapangan ini sangat cocok untuk mencatat data kualitatif, misalnya mencatat perubahan tingkah laku dari penetapan metode belajar yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan oleh guru, misalnya pelaksanaan metode jigsaw yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, kita bisa mencatat perilaku mereka. Kan umumnya kan hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, jawab dan lain-lain. Keempat, alat perekam elektronik. Alat perekam elektronik di sini ada dua, ada yang bersifat audio, ada juga yang audio visual. Audio seperti tape recorder ini bisa digunakan untuk merekam suara dan juga bisa menggunakan video recorder atau handycam. Yang ini fungsinya multifungsi dua, ada bisa audio, bisa juga visual, sehingga bisa merekam gerak dan suaranya. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.